Hi there, how are you today? I hope you guys are good. And now I will give you an explanation about prepositions of place. Prepositions of place adalah preposisi untuk menjelaskan suatu tempat atau benda. If you have this book, you can open on page 35 to 9. You can see on my right side. Ini adalah contoh-contoh dari preposition of place. Saya tampilkan 10 jenis contoh preposisi untuk menjelaskan letak suatu benda atau tempat. Yang pertama ada in, yang kedua ada on, yang ketiga ada at, yang keempat ada next to or beside, yang kelima ada between, yang keenam ada behind, yang ketujuh ada in front of, yang kedelapan ada under, yang kesembilan ada below, yang ke-10 ada over. Jadi misalkan menjelaskan contoh-contoh pembuatan kalimat dari preposition of place. The first one is in. In yang artinya adalah di atau di dalam. For the example of the sentence is, my friend is in the car. Teman saya di dalam mobil. Jadi pada kalimat ini kita menggunakan in yang artinya di dalam. Second one is on. On yang artinya di atau di atas, atau pada, atau sesuatu yang menempel. Jadi untuk sebagai contohnya bisa digunakan, the clock on the wall is broken. Jam di dinding itu rusak. Jadi pada contoh kalimat on, Miss menggunakan kalimat jam di dinding itu rusak. Jam yang ada di dinding itu sesuatu yang menempel. Jadi on bisa digunakan untuk sesuatu yang menempel di dinding seperti kaca, jendela, atau bisa juga sesuatu di atas meja. Misalnya, the book is on the table. Jadi seperti itu. Nomor 3, at. At yang artinya di, atau bisa juga pada, atau menunjukkan sesuatu tempat, atau bisa juga menunjukkan tempat di sekitar kita. Contoh kalimatnya, I met him at school. Saya bertemu dia di sekolah. Jadi at di sini menerangkan tempat, yaitu sekolah. I met him at school. Kemudian contoh berikutnya, nomor 4, next to atau beside. Next to atau beside memiliki arti yang sama, yang artinya di sebelah atau dalam jarak yang tidak jauh. Contoh kalimatnya, my house is next to the post office. Rumah saya ada di sebelah kantor pos. Next to, jadi rumah saya dekat sama kantor pos. Kemudian nomor 5, between. Between yang artinya di antara. Jadi untuk sebagai contoh kalimatnya, the post office is between my house and his house. The post office is between my house and his house. Jadi kantor pos berada di antara rumah saya dan rumahnya dia. Jadi kantor posnya ada di tengah-tengah, di antara rumah saya dan rumahnya dia. Between. Kemudian nomor 6 itu ada behind. Behind yang artinya di belakang. Untuk contoh kalimatnya, my friend is hiding behind the door. Teman saya bersembunyi di belakang pintu. Jadi behind di sini bisa di belakang pohon, di belakang tembok, di belakang pintu, atau duduk di belakang saya. Itu boleh aja. Terus nomor 7, nomor 7 itu in front of. In front of yang artinya di depan. Itu contoh kalimatnya adalah, there is a coconut tree in front of my house. Di sana, di depan rumah saya ada sebuah pohon kelapa. Nomor 8 adalah under. Under yang artinya di bawah, atau bisa juga lebih rendah, atau tertutupi. Untuk sebagai contoh kalimatnya, the stream is under the rocks. The stream, udang, is under the rock. Under itu di bawah, rocks itu batu. Jadi udang itu di bawah batu. Kemudian nomor 9, below. Below artinya di bawah. Ini sama kayak under di bawah, tapi below itu lebih rendah dari hal yang lain. Contohnya, the kite is below the cloud. Jadi dia masih bisa kelihatan ya. Below yang ini di bawah, below yang di bawah ini masih bisa kelihatan. Kalau under itu kayak sesuatu yang ada di bawah tapi tertutupi. Jadi untuk contoh below, the kite is below the cloud, yang artinya layang-layang ada di bawah awan. Itu masih bisa kita lihat. Nomor 10, yang terakhir adalah over.
yang artinya di atas atau lebih tinggi, atau terkadang juga bisa menutupi hal lain, bisa juga memanjang dari suatu sisi ke sisi yang lainnya. Sebagai contoh kalimatnya, the thief jump over the wall. The thief jump over the wall. Jadi pencuri itu lompat melewati dinding. Jadi over di sini artinya melewati, melampaui atau seperti itu. Yang demikian contoh dan penjelasan dari preposition of place pada pertemuan kali ini. I hope you guys enjoy studying at home. Don't forget to stay healthy. Dan Miss akan memberikan beberapa latihan untuk kalian. Terima kasih. Bye bye. See you next time.